Apakah Roh Kudus berkarya juga bagi orang yang tidak percaya? Bagaimana hal itu terjadi? Ya, Roh Kudus berkarya juga bagi orang yang tidak percaya melalui anugerah umum dalam konteks providensia umum bagi orang-orang yang manapun tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, Roh Kudus memberikan iluminasi, pencerahan. Jadi otak kita, tiap orang itu ada batang otaknya. Di situ ada neuronya. Bisa mengingat, bisa memahami, bisa mengerti dengan keseluruhan penggunaan panca indera kita dan anggota tubuh kita, dikontrol oleh otak kita, dan kita bersyukur karena Roh Kudus memberikan hidup dan kehidupan dalam keseluruhan yang utuh, yang tidak terpisahkan, yang begitu kompleks. Lalu manusia, siapapun yang diberikan bakat talenta tertentu untuk menangkap, menerima, mempelajari, memahami kebenaran-kebenaran Allah yang di alam ini, lalu merumuskannya, menjadikan itu sebuah ilmu pengetahuan yang berkembang, menghasilkan teknologi, dan itu adalah buah dari karya Roh Kudus bagi orang yang tidak percaya maupun bagi orang yang percaya. Maka kalau ada orang-orang yang tidak percaya, yang menemukan berbagai macam teknologi, termasuk misalnya YouTube, termasuk misalnya Zoom, termasuk misalnya Facebook, Instagram, atau apapun nanti muncul lagi yang lain, kita percaya kalaupun mereka orang percaya atau tidak orang percaya, itu adalah karya Roh Kudus merawat, menjaga, memelihara seluruh tatanan kehidupan dari seluruh ciptaan yang ada di dalamnya, ada keragaman, ada entitas dalam satu sistem kehidupan yang di dalamnya ada hukum, ada kebenaran, ada keteraturan, ada keindahan. Dan Roh Kudus berkarya atas mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak perlu takut dan tidak perlu ragu-ragu menggunakan teknologi yang diberikan oleh Tuhan melalui mereka. Karena itu pekerjaan Tuhan. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Manusia hanya menemukan, mendapatkan, lalu memanfaatkan. Jadi bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya tentu tiap-tiap orang diberikan kemampuan dan kapasitas yang berbeda-beda. Ada yang bagian sains, ada yang bagian humaniora, ada yang bagian sosial, ada yang bagian seni, ada yang bagian teknologi digital, macam-macam di balik semuanya itu. Dan beragam juga respon manusia terhadap sejarah, terhadap alam ini, terhadap hati nuraninya, dan semua kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari kebenaran-kebenaran itu pekerjaan Roh Kudus. Kita dapat memanfaatkan itu. Kita tidak perlu ragu dan tidak perlu sanksi. Kecuali di dalamnya ada kuasa kegelapan. Kecuali di dalamnya ada penyembahan kepada setan, roh jahat, berhala. Jadi kalau kita menggunakan peralatan, perlengkapan, atau hasil temuan dari manusia, itu ditujukan untuk kemuliaan Tuhan, ditujukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan itu tidak ditujukan untuk kita menyembah setan, roh jahat, berhala, bintang, bulan, matahari, atau menyembah manusia. Kita tidak memakai itu untuk itu, tidak menjadikan itu pengantara, maka kita dapat gunakan. Nah, kalau sudah masuk ke dalam wilayah penyembahan berhala dan sebagainya, ya kita tinggalkan, kita tolak, kita tidak terima. Tetapi saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, coba mana yang bisa kita pakai? Jadi tergantung kepada cara pandang kita melihat benda itu, melihat pengetahuan itu. Memang pengetahuan manusia itu, ilmu pengetahuan manusia itu pun tidak pernah sempurna, belum sempurna, karena banyak sekali yang harus kita pelajari di dunia ini. Banyak sekali yang belum kita tahu dan kita mengerti. Maka semua ilmuwan pasti tahu dan sadar bahwa apa yang dipelajari itu masih sebagian kecil dari apa yang Tuhan berikan di alam semesta ini. Luar biasa limpah dan kayanya alam semesta ini diberikan Tuhan kepada kita untuk kita pelajari. Jadi adalah sombong dan arogan kalau ada orang yang mengatakan aku tahu semua. Tidak. Pasti orang itu, pertama, orang itu bukan orang pembelajar. Kedua, orang itu pasti sedang halusinasi. Yang ketiga, orang itu tidak sadar kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Kita tidak mungkin tahu semua. Kita tahu sedikit dari yang ada. Dan kalau tahu yang sedikit itu pun kita bisa bagikan jadi berkat bagi orang lain. Dan di sana Roh Kudus bekerja. Mau orang percaya, mau tidak orang percaya, kita bagi berkat. Kita dapatkan manfaatnya. Jadi kita tidak perlu ragu menggunakan laptop, handphone, maupun benda-benda apapun yang mungkin diciptakan, dibuat, digubah oleh orang-orang yang tidak percaya. Bahkan orang-orang yang ateis sekalipun. Kalau itu kebenaran yang objektif, logik, dan komprehensif di dalam mengukur kebenarannya, dan tentu ada korelasinya di dalam hidup kita, koheren antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lain, kita lihat utuh, kita bisa menggunakan itu pasti dari Tuhan, pasti Roh Kudus yang bekerja, bukan kemampuan kita. Dan kita harus tahu, pengetahuan itu, ilmu pengetahuan itu berkembang terus, berkembang.
Dari mulai hal-hal yang sederhana sampai yang luas, mendasar, dan utuh. Di dalam hal inilah kita harus belajar mengenai bagaimana Roh Kudus membangun sebuah sistem kehidupan ini, memberikan kita pengertian, di mana kita saling bergantung, saling membutuhkan, saling memperhatikan, saling menghargai. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tentu dimuliakan kalau kita menghargai karyanya. Dan kita bersyukur karena kita diberikan akal, kekuatan, seluruh ketentuan yang berlaku pada tubuh kita dan orang-orang lain dan alam ini. Kiranya pertanyaan ini dan jawaban saya itu memberikan kepada Bapak Ibu pengertian yang lebih utuh, supaya Bapak Ibu dapat memahaminya dan mendapatkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita.